Selamat malam Doges, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Kita hadir kembali meskipun tadi ada telat beberapa menit. Oke, malam hari ini kita bahas mitos lagi, mitos seputar kesehatan. Bahas yang lagi kemarin tuh nggak sengaja lewat di YouTube-ku. Autofagi, makanya 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 sekarang dibikin bahas itu. Nah, sebetulnya tuh langsung aja Dok ya, langsung aja apa itu autofagi dan apa sih manfaatnya bagi kesehatan atau bagi tubuh kita? Nah, Silakan Dokter nih, sekarang menjelaskan. gini ya. Ini salam lagi semuanya. Tadi belum dibuka ya sama kowe. Ilo-iloan mbek kowe wis keren lah, seneng aku. Anu, kowe memang bullyable. Bullyable kalau kowe. Bangsat, bangsat. Foto karo bojoku Dok. Bojoku seneng nak dibully. Iya, bojomu sehat berarti seneng delok kon dibully. Guys, selamat malam ya di sana. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ini saya sendiri juga agak kowe mau bertanya autofagi karena autofagi itu kalau mau dibahas dibahas secara mendalam ya memang dalam sih, itu yang namanya biologi molekuler gitu ya, biologi molekuler. Tetapi kalau ini untuk pemahaman umum loh ya, itu siapa yang mau belajar biologi molekuler kalau nggak orang gendeng ya gitu. Tapi sekarang Adria Diang. Oh ya, salam dari Amerika ya, Pak. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang autofagi, sebenarnya autofagi itu bukan istilah baru. Tahun 60 ya, tahun 60. Tahun 60 itu sudah dikenalkan istilah autofagi itu ya. Atau autofagi itu tahun 60 ya, tahun 60-an itu. Eh, Orang Prancis ya, Christian de Duve itu yang mengenalkan istilah autofagi. Autofagi itu makan sendiri, gitu ya. Makan sendiri. Uh, nah itu yang disebutkan autofagi itu makan. Ini bukan hal yang baru gitu ya, bukan hal yang baru bahwa sel kita itu, tubuh kita itu, sel kita itu bisa saling makan gitu ya, saling makan. Sel kita itu saling makan. Nah, itu adalah salah satu proses imunologis. Pak, sebenarnya proses autofagi itu adalah salah satu cara yang muncul dalam evolusi kehidupan ini adalah membuat individu itu stabil gitu ya. Individu itu stabil lah ya. Jadi karena contohnya misalkan sel darah merah itu setiap 100 hari dia diganti yang baru. Lah yang lama kemana? Nah itu ya kayak gitu ya. Nah sel-sel juga demikian. Sel-sel itu ada kalau sudah haus, sudah lama, sel itu wayahe dirombeng gitu ya. Sudah waktunya diganti gitu ya. Nah, proses autofagi itu di organelnya, dalam sel itu ada organel-organel, organelnya itu terus kemudian mengalami autolisis dan terus kemudian proteinnya terpecah. Nah, autofagi, sel yang ini itu dimakan. Dimakan siapa? Ya dimakan sel kita sendiri. Sel kita sendiri misalnya contohnya fagosit gitu ya. Fagosit itu tujuannya ada memakan sel. Tapi tidak semua jaringan ada fagositnya. Misalkan jaringan otak. Jaringan otak itu tidak ada fagosit. Ya. Nah, ya, jadi kalau ada yang sel yang mati tidak dimakan oleh sel fagosit dan tidak muncul scar gitu ya. Scar itu kalau scar itu loh yang orang ngomong keloid itu ya, itu scar atau jaringan parut gitu. Scarface itu filmnya Al Pacino. Al Pacino sekarang umur 83 punya anak lagi. Wah, keren. Tuh ya, malah ngomong Al Pacino, Scarface. Scar itu adalah jaringan parut itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari jaringan yang mati yang kemudian dimakan oleh fagosit gitu ya. Tetapi autofagi itu sendiri itu adalah bagian dari mekanisme yang membuat tubuh kita itu seimbang gitu ya. Jadi kalau ada proliferasi, ada sel yang baru, sel yang lama
dimatikan, itu dimakan, autofagi. Tapi selain autofagi ada lagi yang mirip-mirip autofagi, tetapi beda kalau yang namanya apoptosis itu. Apoptosis dan autofagi itu sama, dua-duanya itu selnya itu mati gitu ya, lisis gitu ya, lisis terus kemudian dimakan oleh makrofag itu, makrofag atau apa namanya fagosit itu ya, dimakan itu. Nah itu sel-sel yang yang sudah mati itu dimakan. Nah itu adalah proses dari keseimbangan supaya tubuhnya kowem itu ya segitu-gitu aja, itu nggak mekar gitu ya, itu mekar. Nah, tapi yang namanya proses autofagi dan apoptosis itu, terutama yang autofagi ya ada batasnya gitu ya, ada batasnya. Kalau kita misalnya yang kita makan kalorinya pas-pasan gitu ya, tidak berlebihan gitu ya, maka tubuh kita ya seimbang ya, segitu-gitu aja, kayak kowim itu kan segitu-gitu aja ya, itu kurus enggak, gendut juga enggak gitu ya. Dia itu, nah itu kan dia itu sebenarnya kurang yang dimakan nggak ada gitu, bukan karena tirakat, tapi karena yang dimakan nggak ada gitu. Ya itu autofagi. Jadi autofagi itu istilah yang dikenalkan oleh De Duve itu sudah lama itu ya. Nah, Pak, selama ini ya barengan sekarang itu autofagi itu terus kemudian orang menghubung-hubungkan autofagi dengan diet-diet tertentu gitu ya. Apa istilahnya itu apa? Diet macam-macam lah diet itu ya. Ada diet Intermediate fasting ya. diet keto, intermediate kan? Ini khusus untuk intermediate fasting gitu ya. Intermediate fasting itu ya memang manusia itu selama puluhan ribu tahun kalau malam ya puasa memang gitu ya. Puasa gitu. Jadi orang nenek moyang kita pengumpul itu kalau matahari tenggelam ya sudah dia nggak makan gitu ya. Nggak makan, puasa gitu. Makanya orang bahasa Inggrisnya sarapan pagi itu breakfast gitu ya. Breakfast itu buka puasa gitu. Buka puasa karena semalaman penuh itu dia puasa gitu. Jadi kalau orang Inggris menyebutkan sarapan itu breakfast gitu ya. Breakfast itu ya leren, puasanya leren gitu ya. Berhenti puasa, makan itu. Ya, intermittent fasting itu ya. Intermittent fasting itu intermittent fasting itu ya berapa jam itu kira-kira kalau matahari tenggelam sampai matahari terbit lagi itu 12 jam gitu ya, ditambah dikit lah ya, mereka cari makan dulu ya 14 jam. Nah itu memang makannya orang-orang manusia zaman pemburu pengumpul memang begitu gitu ya, memang begitu. Apakah itu terus kemudian kalau kita intermittent fasting, terus kemudian terus ini autofaginya itu bertambah? Ya nggak gitulah cara mainnya gitu ya. Enggak, hanya saja kalau intermittent fasting itu kan memang tujuannya kan mengurangi kalori gitu ya. Apapun caranya itu, yang penting kalau kita mau menurunkan berat badan, ya mengurangi kalori. Kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Artinya kalau kita ingin turun berat badan, kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibuang gitu. Sehingga cadangan kalori dalam tubuh kita, terutama lemak, itu dimakan lah itu ya. Diubah menjadi energi. Jadi ada gluconeogenulisis. Jadi yang namanya lemak itu diubah menjadi glukosa lagi gitu. Ya, itu terus itu. Nah, ini adalah proses makan sebetulnya gitu ya. Proses makan itu adalah proses makan. Nah, tujuannya memang ya, tujuannya defisit kalori gitu. Kalau kita nggak defisit kalori, ya nggak bakalan gitu. Lah, ya itu tadi bahwa kemudian itu terjadi autofagi, iya gitu. Iya, karena ya memang pada saat musim paceklik pada saat tubuh kita
kekurangan asupan kalori gitu, ya tubuh memecah sel-sel yang ada dalam tubuh untuk dijadikan energi. Yang pertama diurai untuk jadi kalori, ya lemak, gitu ya. Kalau sudah tidak ada glukosa lagi loh ya, glukosanya kurang untuk menghasilkan kalori lebih banyak, dah diambil dari lemak. Setelah lemak habis, baru diambil dari protein ototnya. Ngono, Wim, ya itu. Tapi bahwa yang namanya autofagi itu didengung-dengungkan sebagai proses apa, Wim? Mau tadi, Wim? Pengobatan lah. Yang enggak lah. Pengobatan. Ya. Kalau pengobatan itu ya enggak gitu ya. Jadi ya sekarang ini ya kalau pengobatan penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan autofagi loh kan gitu gampangnya gitu. Ya coba kamu tipes kamu puasa ya tambah sakit kamu ya gitu ya itu. Tipes sudah kekurangan TBC gitu ya. TBC sudah makannya kurang kamu disuruh puasa makin mati lah kamu gitu ya. Jadi yang namanya ini gini loh bahwa proses autofagi yang panjang yang meningkat pada pada individu-individu yang cadangan lemaknya itu tinggi lah nggak apa-apa bagus itu ya lemaknya tinggi cadangan lemaknya tinggi gendut gitu ya. Nah terus kalau kemudian dia itu terjadi autofagi pada sel-sel lemaknya ya bagus itu akan menurunkan deposit lemak di tempat-tempat yang enggak seharusnya gitu. Kalau katanya Marilyn Monroe tuh tanya sama wartawan, apa rahasianya kamu itu kok bisa cantik gini? Dia bilang right fat on the right place gitu ya. Lemak yang benar di tempat yang benar lah itu menarik ya. Iya, kalau lemak di belakang leher, kamu tuh orang apa sapi gitu, anak bunuh gitu. Ya itu itu bahwa yang namanya autofagi misalnya mencegah kanker lah macam-macam, ya ada hubungannya tapi tidak langsung ya bahwa yang namanya. Tapi ya tidak langsung itu adalah salah satu bahwa yang namanya kalau autofaginya terganggu, seseorang itu bisa prevalensi kemungkinan kankernya itu jadi tinggi. Tapi itu adalah kemungkinan ya, tidak selalu. Nah, autofagi itu sendiri gitu ya, itu tidak selalu ada hubungannya. Tapi autofagi ini kan proses imunologis ya. Proses imunologis itu adalah, ya itu tadi, memang kekebalan tubuh kita, proses imunologis itu memang mempunyai proses. Lah, kalau terjadi gangguan pada pada sistem imunologisnya itu, bisa malah gawat gitu ya. Dia makan sel-sel yang sehat gitu. Contohnya pada leukemia itu. Ya, itu makan sendiri itu. Sel darah itu makan sel sehat dimakan semua gitu ya. Nah, itu itu loh, Wem, di Sopo itu loh, Wem. Itu loh, saya istiqomah dari Universitas Wiro Sableng tadi loh, Wem. Oh, ya. Halo adik. Dari Universitas Wiro Sableng. Hebat pokoknya. Ya gitu itu. Nah ya itu ya Wim ya. Jadi itu bukan hal yang baru, hanya kemudian orang menghubung-hubungkan itu dengan kesehatan. Ya iya betul kalau yang namanya proses imunologis itu pada tempatnya memang membuat kita lebih sehat. Tetapi kalau kemudian protes Wiralodra. Ya, Wiralodra bukan Wiro Sableng. Pencemaran nama baik loh, Dok. Sidang gitu. Disidang gitu. Ya, itu adalah proses yang terjadi setiap saat itu. Kalau berlebihan membuat kita sakit. Kalau menurun juga membuat nggak sehat. Mulai ya, Wim? Nah, bedanya apa dengan apoptosis? Nah, kalau apoptosis beda dengan autofagi. Nanti autofagi itu kalau kemudian sudah organelnya sudah aus, sudah tidak efektif gitu ya. Jadi efektivitas
organel. Organel itu apa namanya, badan yang ada di dalam sel itu. Organel itu ada misalnya mitokondria misalnya itu ya. Mitokondria itu endoplasma retikulum itu apa namanya yang di dalam sel itu namanya organel. Kalau organel itu fungsinya sudah menurun, lah itu mereka memicu yang namanya proses fagositosis tadi, itu autofagi itu ya, dipangan gitu. Nah, itu adalah autofagi. Tapi kalau yang namanya apoptosis itu memang program bunuh diri sel gitu. Program sel kita itu ada programnya untuk bunuh diri gitu. Kalau sampai tanggal sekian, jam sekian, hari ini gitu ya, belum terjadi autofagi gitu ya, tidak sehat-sehat aja. Nah, terjadilah kaspase atau program bunuh diri sel itu dimulai gitu ya. Dimulai program bunuh diri sel. Nah, terus kemudian dia lisis gitu, terus kemudian dia dimakan oleh fagosit itu. Ya itu sama prosesnya dimakan oleh fagosit. Jadi bedanya adalah pemicunya. Kalau pemicu yang pada autofagi itu adalah organel yang sudah tidak efektif, waktunya diganti gitu ya. Kalau yang apoptosis itu ya sudah waktunya untuk bunuh diri gitu. Jadi setiap sel kita itu punya program bunuh diri gitu. Program bunuh diri sel. Supaya apa? Ya menjaga yang namanya kebugaran tubuh kita itu dijaga gitu. Nah, dua-duanya itu adalah bentuk dari proses yang membuat tubuh kita itu stabil. Ada yang namanya apoptosis dan autofagi, ada proliferasi. Proliferasi itu pertumbuhan atau pembentukan sel-sel baru gitu ya. Jadi ya liver, ginjal gitu ya. Apa namanya? Jantung, tulang gitu ya, ada proliferasi. Tapi yang tidak ada proliferasi itu adalah jaringan otak. Sel otak kalau sudah mati tidak bisa diganti lagi gitu ya. Nah, itu perkecualian gitu ya, perkecualian. Jadi otak ini memang unik gitu ya. Tapi ya unik itu setiap jaringan itu ya unik gitu ya. Jaringan tulang itu ya unik gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Cuman kalau kita ngomong soal keberadaan itu kita merasa ada nih ya otak kita itu. Jadi otak itu kalau ingin merasa ada ya gimana caranya apa namanya gimana caranya ini apa ini kok dokter sempat dimention ayahnya David apa? Wah, oh David itu toh. Mas, nggak usah dikomenin, aku nggak komen masalah itu ya. Itu jadian aja masalahnya. Oke ya itu. Oke ya itu mungkin Ryu yang lain bukan Ryu aku mungkin loh ya itu. Ya itu jadi itu adalah kita berbicara tentang autofagi tadi kan kalau bahwa autofagi itu membuat kita sehat. Oh iya, itu kebugaran tubuh kita dijaga oleh autofagi dan apoptosis itu ya. Bedanya lagi ada lagi kematian sel yang membuat menyengsarakan gitu ya. Jadi ada kematian sel itu tadi ya, kita kematian sel tadi karena ada autofagi, ada yang namanya apoptosis, ada lagi satu yang namanya nekrosis. Nah, nekrosis ini yang jadi masalah itu. Berbeda dengan autofagi dan ada apa namanya apoptosis tadi, nekrosis ini sel yang mati karena nekrosis ini bermasalah itu. Kenapa? Karena sel yang mati karena nekrosis dia itu menyebarkan yang namanya radikal bebas itu ya. Radikal bebas itu. Dan radikal bebas itu membunuh sel-sel yang sehat itu. Nah, sel yang mati karena radikal bebas itu juga menghasilkan radikal bebas. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu ya, lingkaran setan gitu ya. Itu kayak lingkaran setan gitu. Jadi kalau yang apa namanya nekrosis itu, misalnya apa nekrosis itu? Nekrosis itu misalnya, nih misalnya otak yang
stroke itu ya. Stroke itu kan terus kemudian ada bagian otak yang jaringan otak yang tidak dialiri oleh darah gitu ya. Karena tidak dialiri oleh darah, maka dalam waktu 90 detik itu sel otak itu akan mengalami proses kematian gitu ya. Proses kematian berlanjut. Kenapa? Ya, kemarin kita pernah berbicara mengenai yang namanya ATP itu ya, ATP itu kalau apa? ATP itu kalau kurang, yang namanya sel itu tidak bisa mempertahankan apa namanya keadaannya, keberadaannya gitu ya. Jadi yang namanya keberadaan satu sel itu dipertahankan oleh ATP tadi sebagai satu-satunya sumber energi untuk gitu tadi apa namanya mempertahankan keberlangsungan hidup sel itu. Nah, sel yang mati karena kekurangan ATP ini dia akan mengalami nekrosis itu ya. Kenapa misalnya? Apa yang terjadi dengan sel yang nekrosis itu? Misalnya ATP itu tidak ada gitu ya. Maka yang namanya natrium kalium pump itu tidak jalan itu ya. Tidak jalan natrium kalium pump itu. Nah, natrium masuk terus itu ke dalam sel, tidak bisa dipompa karena memompa itu memerlukan ATP. Kalau tidak ada ATP, natrium masuk terus. Nah, setiap natrium masuk itu dia membawa air. Natrium itu hidrofilik gitu ya. Natrium itu hidrofilik ya, menarik air. Jadi pada saat natrium masuk, terus kemudian air masuk ke dalam sel, selnya itu bengkak gitu ya. Kalsium juga demikian. Kalsium pump itu memerlukan ATP. Kalau kalsium tidak bisa dipompa keluar karena tidak ada ATP, maka kalsium menumpuk di dalam gitu. Nah, kalsium yang menumpuk di dalam itu juga dia itu menarik air itu. Jadi akhirnya selnya itu membengkak bengkak gitu. Nah, kalau pada itu terjadi di otak kelihatan banget gitu ya. Kelihatan banget udemnya otak itu kalau di CT scan gambaran otak udem itu ya itu. Otak udem itu adalah itu karena selnya yang bengkak ini adalah impending necrosis, bentar lagi mati nih otaknya gitu ya. Nah, kalau itu berlanjut ya, betul oksigen tidak didapatkan dan ATP tidak ada, sel ini akan lisis itu ya. Lisis. Nah, lisisnya sel yang karena nekrosis ini, dia melepaskan radikal bebas ya, free radikal gitu ya. Nah, free radikal ini membunuh sel-sel yang sehat gitu. Membunuh sel-sel yang sehat. Nah, sel-sel yang sehat yang mati karena free radikal, ya, radikal bebas ini, itu dia menyebarkan free radikal juga, itu radikal bebas. Nah, itu makanya kalau sudah terjadi itu tuh sulit itu, meskipun sekarang sudah ada yang namanya free radikal scavenger gitu ya, penangkap radikal bebas itu ada obat untuk itu ada, tapi ya tidak semua free radikal itu bisa ditangkap oleh free radikal scavenger. Nah, itu adalah 3 kematian sel. Nah, yang nomor 3 itu yang nekrosis itu yang membuat malapetaka itu ya. Nah sementara kalau apa namanya, kalau yang namanya apoptosis dan autofagi tadi itu karena proses yang ditentukan oleh tubuh kita sendiri bahwa ini sel harus dimatikan gitu ya. Ini sel harus dimatikan gitu. Tetapi sekali lagi ya itu proses gini itu ya algoritmanya itu ya enggak strict gitu. Jadi ada kadang-kadang ada salahnya gitu ya. Apoptosis itu ada yang namanya apoptosis dini itu ada gitu ya. Ada, belum waktunya itu apoptosis dini. Bisa terjadi apoptosis dini. Misalnya pada apa? Itu pada orang tinju itu. Itu apoptosisnya terbukti apoptosis juga ya. Jadi petinju itu orang yang terkena trauma kepalanya benturin dalam jangka waktu yang lama itu. Stroke juga itu bisa menimbulkan yang namanya apoptosis dini. Gitu. Jadi ada 3 kematian sel ya. Ini aku sudah mencoba ngomong itu sederhana, tapi memang ini nggak sederhana sih gitu ya. Ini memang tidak sederhana. Tetapi ya jangan percaya bahwa wah fatu-fati kita bisa menyembuhkan penyakit.
Iku yang ngomong gitu tuh mulutnya minta dilakban gitu ya. Enak aja itu ya. Kalau sakit itu udahlah ke dokter itu ya. Proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita sehari-hari itu tidak menyembuhkan penyakit apapun. Meskipun ya, kalau ada proses dalam tubuh kita itu tidak seharusnya atau keluar dari batas-batas normal, itu ya ngerepoti juga, membuat penyakit gitu ya. Gitu. Wes. Oke. Ya dok, terus kan yang sering digembar-gembarkan adalah itu apa yang dapat Nobel dulu, Yoshinomori. Kenapa? Nah itu bisa jelaskan nggak secara singkat apa sih yang dia temukan kok sampai Ini dia loh. mendapatkan Nobel? Sebetulnya orang itu dapat Nobel itu kan, kalau Nobel itu panitia gitu ya, panitia bahwa pengetahuan yang apa bahwa pengetahuan yang disampaikan itu adalah pengetahuan baru sehingga kita itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan, iya gitu. Tapi ya nggak lantas itu terus menjadi obat gitu gitu ya. Ya gitu loh ya gitu. Jadi ya bahwa yang disampaikan itu membuka menuntun penelitian atau riset atau teknologi untuk mengetahui lebih dalam. Oh iya gitu ya. Jadi lah, tapi apakah terus kemudian itu menjadi obat? Loh ya enggak gitu ya. Ya enggak gitu. Itu nah, kapan-kapan kita ngomongin Nobel, Win. Nobel itu gimana gitu ya. Kapan-kapan kita ngomongin Nobel ya gitu. Nobel itu gimana gitu. Kalau dilihat statistiknya gitu itu ada lah itu. Bahkan tahun 2007 itu ada orang Jepang yang menerima Nobel karena stem cell gitu ya. Stem cell. Meskipun sampai sekarang ya idenya itu belum bisa dipakai gitu. Bahwa apa namanya? Bahwa penemuannya itu membuat kita lebih paham tentang stem cell, iya gitu. Tapi sampai sekarang itu belum bisa dipakai gitu ya. Gitu. Itu salah satu contoh gitu. Nanti kita kapan-kapan kita bahas Nobel. Nobel itu apa gitu ya. Gitu ya. Jadi ya bahwa yang dapat Nobel ya sama dengan yang tadi itu apa namanya? Indus stem cell gitu ya. Indus stem cell itu diindus, tapi ya itu adalah pemikiran yang maju gitu ya, bahwa diindus terus kemudian diubah itu yang di apa namanya di apa digunakan untuk bahkan untuk apa sel-sel tertentu gitu. Tapi sampai sekarang ya belum itu. Bayangin aja gitu. Itu yang agak unik di kedokteran itu beda. Kalau di fisika itu kan beda ya. Di fisika misalnya apa ya, misalkan Albert Einstein gitu. Albert Einstein dapat Nobel nggak, Bim? Hah? Dapat. Enggak ya? Dapat. Dapat. Teori apa itu yang membuat dia dapat Nobel? Itu orang kalau ditanya gitu langsung jawabnya teori relativitas. Enggak itu ya itu. Yang namanya Einstein itu dapat Nobel dari efek fotolistrik itu. Efek fotolistrik itu yang membuat dia dapat Nobel. Nah, kapan-kapan lagi kita bahas Nobel. Nobel sendiri itu yang jengkelin juga, banyak jengkelinnya gitu. Tapi sekali lagi ya bahwa ada yang apa namanya kemudian dengan menuliskan atau riset tentang autofaginya itu terus kemudian dia dapat Nobel. Oh iya, karena pengetahuan yang tentang autofagi yang baru itu membuat kita itu terbuka, misalnya kalau kita itu terus kemudian menangani cancer. Bukan autofaginya yang menyembuhkan cancer gitu. Tapi kalau kita itu terus kemudian mau mempelajari yang namanya kemoterapi, radiasi, terus kemudian apalagi imunoterapi itu ya, monoklonal antibody itu bagaimana yang
namanya autofagi, pengetahuan baru tentang autofagi itu bisa membuat kita menjadikan terapi-terapi atau modalitas terapi yang kita berikan pada pasien-pasien kanker itu menjadi lebih efektif itu. Ya, tapi bukan karena autofagi ya, karena memang apa namanya obat-obatnya, timingnya, kapan dikasih obat, dosisnya dinaikkan apa enggak. Loh itu loh ya yang enggak ya jadi manfaat dari autofagi yang dapat Nobel itu gitu ya nggak langsung gitu. Gitu loh Wim ya. Oke, Dok. Langsung aja ke pertanyaan, Dok ya. Ini Ya. pertanyaan, Dok. Biasa dong ini dihubungkan dengan puasa nih, Dok. Seberapa lama orang bisa puasa? Benarkah bisa bertahan 3 hari tanpa makan? Iya. Tapi kelaparan bisa, lemas gitu ya, bisa. Orang itu ada yang nggak makan sampai 7 hari itu ya nggak apa karena misalnya cadangan tubuhnya itu banyak. Lah misalnya ini beruang itu, beruang itu bisa berbulan-bulan loh hibernasi nggak makan gitu ya, nggak makan. Apa terjadi autofagi? Yo jelas itu, yo jelas itu beruang kutub itu pada saat musim dingin tidur dia gitu ya. Habis makan banyak tidur koyok Kumbokarno gitu ya, mari mangan turu gitu. Kumbokarno itu adalah apa namanya proses. Jadi manusia kalau 3 hari nggak makan bisa nggak bisa gitu, bisa tapi harus minum ya. Harus minum gitu ya, karena kalau 3 hari nggak minum ya mati. Ya 3 hari nggak minum itu mati gitu. Nah, berarti kan tadi juga apa autofagi itu fokus ke apa ya bilangnya? Apa sih lebih ke menjaga apa sih proporsi sel ya? Gini, autofagi itu tidak bisa kita paksakan atau tidak ada teknik atau tidak ada apa ya namanya cara membuat kita itu meningkatkan atau mengurangi autofagi, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Jadi ya memaksa autofagi, ayo kita autofagi. Pokoknya kamu nggak makan terus kekurangan kalori ya autofagi gitu ya terjadi setiap saat itu. Setiap saat autofagi terjadi kalau ada sel-sel yang apa namanya yang efektivitas selnya itu sudah menurun gitu ya. Sel kita itu sini dirombeng aja lah sini gitu ya. Ya tubuh kita punya mekanisme itu gitu ya. Bahwa pengetahuan tentang autofagi itu terus kemudian membuka pintu ke penelitian berikutnya. Lah itu yang membuat dia dapat Nobel, bukan lantas autofagi itu terus kemudian menyembuhkan loh ya, enggak gitulah ya cara mainnya gitu. Gitu ya, itu loh ya. Jadi bahwa apakah dia apa namanya layak dapat hadiah Nobel? Layak, jelas-jelas sudah dapat kok gitu ya. Bahwa ilmunya itu bermanfaat, iya bermanfaat itu digunakan untuk disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu. Lah ya bukan berarti kamu terus topo tapi 7 hari enggak makan supaya autofagi semua penyakitku sembuh. Oh gendeng kaya apa gitu. Ya, enggak gitu cara mainnya gitu ya. Apakah puasa memicu autofagi? Wis dikandani mau ya itu. Bukan, ya bisa iya bisa enggak. Nah, kalau kamu puasamu ini ya pagi makan, habis gitu sore makan, malam makan, gimana autofaginya meledak gitu ya. Well, kalau kamu puasa makannya lebih banyak daripada yang dibuang itu ya, gimana itu? Ya, wah itu puasanya 30 hari undangan buka puasa 49 loh ya gimana itu ya. Lah kalau bulan puasa itu kan ya itu nggak ngurangi makan itu geser jam makan plus nambah gitu, nambah kalori nah ya nambah gitu. Ya itu geser jam makan plus nambah. Biasanya nggak makan gorengan malah makan gorengan tiap hari gitu ya, makan kolak, makan kurma, manis-manis semua gitu.
Gimana mau memicu autofagi? Yang enggak ya tambah lemu ginuk-ginuk, yang lemu ginuk-ginuk malah jadi gapura kantor kecamatan saking beratnya itu. Dok, berarti ini ya yang lain lagi dok. Apa? Diet lagi ini loh. Apa diet? Enggak ya? Atau bagi dapat memperkecil peluang kanker? Enggak gitu cara mikirnya gitu ya. Peluang apa gitu ya, enggak gitu. Bahwa pengetahuan tentang autofagi itu terus membuat bagaimana kita itu menangani atau memberikan terapi pada penderita kanker itu kita jadi lebih efektif, iya gitu. Tapi jangan dipikir gampang itu ya itu. Udah tidak semua kalian itu harus tahu gitu ya. Ada yang kalian memang nggak perlu tahu gitu. Misalnya ngomong soal kemarin itu apa jenenge mekanika kuantum. Kalau IQ-mu itu di bawah 150, udahlah nggak usah ngomong mekanika kuantum, kalian nggak paham gitu. Apalagi 78,4 kuantum apa, nggak usah. Itu mekanika kuantum itu adalah konsumsinya orang yang IQ-nya 150 ke atas itu. Ya, udahlah, kalian itu kalau sudah di bawah itu udahlah nggak usah itu ya, nggak ngerti itu ya, nggak ngerti itu ya. guru guru Berakmu, aku bingung. iya. Jangankan kamu ya, jangankan kamu loh, yang namanya Einstein itu pelopor atau pencetus teori mekanika kuantum ya, jadi termasuk pelopor. Tapi Einstein sendiri itu mengatakan mekanika kuantum itu spooky, mengerikan, serem, horor gitu loh ya. Nggak suka dia itu. Nggak suka itu. Nah, guruku itu ngamuk itu ya, nggak ngamuk itu. SMA tuh, tak kasih tahu yang namanya elektron itu nggak punya lintasan kayak gambar. Ngono Pak, sama ini ngarang aja. Ngamuk deh. Ya, Pak, yang namanya itu ya, yang namanya elektron itu enggak punya lintasan elektron, itu enggak pakai, makanya itu mekanika kuantum itu gitu. Lah guru gue, gak ono Pak. Jadi ya elektron itu ya kayak kabut gitu loh Pak. Dijelasno ngono ya gak ngerti aku ya. Waktu itu ya, mungkin kok gak iso sih ya dijelasno ngono. Gak ngerti Bim itu. Gak ngerti itu. Sekarang aku baru paham. Memang itu memang mekanika kuantum itu konsumsinya orang yang 150 ke atas. Kalau di bawah sudah nggak usah ngomong gitu ya. Nah, kalau kamu orang mekanika kuantum, kalau IQ-mu rendah itu jadinya ya kayak film itu Avatar, film apa namanya itu Doctor Strange itu ya, jangan multiverse ya, iya multiverse, tapi ya nggak ngono. Ngosok siapa jenenge Dokter Sen gelut ambek cumi-cumi ya, ambek cukai dago, gilani ya itu. Tapi gini ya, bahwa film-film itu menghibur itu iya, tapi kalau kita mau belajar fisika dari film itu ya ngaco itu. Ada yang belajar mekanika kuantum dari film apa itu? Film Interstellar. Itu ya. Film Interstellar itu sebetulnya itu horor gitu ya. Horor tapi yang dikemas mekanika kuantum. Itu aku itu waktu nonton film Interstellar itu, lu kok dia itu munculnya di rak buku, kok nggak di WC aja gitu, di WC. Jadi kan waktu dia melihat itu langsung keteplokan tae gitu misalnya gitu ya, plung gitu. ini lo kok dia itu kok milih di rak buku gitu ya. Rak buku kok nggak di misalkan toilet gitu kan, enak dia ngintip, nginceng gitu ya. Ayo lah, ngono makanya. Apa mana itu ya kuantum, walah maaf gitu. Terus kemudian mana ya, itu film apa namanya, Spider-Man itu, ampun lah itu ampun itu. Tapi ada orang itu ya memuja-muja Interstellar lah, ya nggak gitu juga, itu film ngaco gitu ya, itu film ngaco. Hebat itu ya itu. Bayangin aja orang itu mekanika kuantum terus disederhanakan jadi Interstellar itu.
ampunlah gitu. Ya, ya misalnya apa namanya di Avenger gitu ya. Avenger itu jelas lah ya, itu ngawur itu. Dan orang itu enggak. Tapi bagaimanapun juga Interstellar itu yang ngawur itu. Ya benar bahwa mekanika kuantum itu misalnya kalau kita ada wormhole itu, kita bisa menekuk atau secara teori ya, kita bisa lompat dari dalam dimensi kita itu seperti kertas ditekuk gitu ya, dari kita sampai, tapi ya nggak gitunya itu. Kenapa kok di belakangnya rak buku terus digoyang-goyang gitu, terus kemudian ada tulisan, lah itu kayak film horor, itu sama dengan filmnya Whoopi Goldberg yang jadi itu loh, yang jadi apa namanya perantaranya Ghost itu loh, itu ya kayak gitu itu. Apa nih gitu, itu nggak ada ilmiahnya belas film, tapi itu hiburan gitu. Tapi belajar film, belajar mekanika kuantum dari Interstellar itu ya nggak masuk akal itu. Ya itu udahlah ya gitu. Yang gitu-gitu ya kita paham itu hiburan. Dan sekali lagi tidak semua kalian harus paham gitu ya. Udahlah, nggak usah itu ya. Nggak usah sok-sokan belajar mekanika kuantum pecah dah semua ngurusi dodolan ae wes. Olah apa niku. Wis Kurang kerjaan. Dok, ini Dok, tadi saya tanya, kembali ke masalah atau pagi itu. Untuk pagi, ayo. Kembali. Ini, nah gitu loh, sing takon resep dokdes itu. Aku lihat orang usia 64 seperti 74. Tapi nak dokdes kan kayak umur 54 itu, Bang. Nah, apakah faktor terbesar dari pola makan, Dok? Pengaruh nih penampilan gitu. Itu faktor terbesar tuh karena nasib. Oh. Kalian itu ya, itu jangan sok-sokan itu. Wah, iya, faktor terbesar itu karena nasib gitu. Nasib gitu. Lah kamu kalau nasibmu ya nasib memang gitu. Lah kalau nasibmu faktor terbesar. Loh, yang namanya menjaga kesehatan itu mempertahankan dari kehidupan itu ya perlu biaya paling. Ya gitu. Iya gitu. Berarti fungsinya gitu. Lah iya, kalau kamu kiri ya ya gitu ya. Nah, nasib memang. Jadi ya gini loh ya, yang namanya nasib itu ya aku ini ya nasibku memang ya gini. Ya aku dengan alergi banyak, tapi ya untung loh aku ini anaknya orang kaya gitu ya itu. Oh my. Lah kalau aku anaknya orang miskin gitu ya mati dulu sudah gitu ya. Iya. Lah iya gitu. Ya itu bahwa yang namanya air wudhu. Wah, apa air wudhu? Air peceren yo. Ya bahwa yang namanya orang kelihatan segar gitu ya tentu fit gitu ya tentu bahwa gaya hidupnya ya sehat gitu ya sehat gitu. Kalau perlu bir ya bir tapi secukupnya gitu. Nah kalian itu kan nasib kalian itu hapus karena keyakinan kalian itu dipaksa mengatakan yang sehat itu jadi tidak sehat lah ya kapokmu kapan gitu nasibmu itu ya. Nasibmu kamu dipaksa yakin bahwa yang menyehatkan itu tidak sehat ya wis lah sakarepmu terserah itu nasibmu punya keyakinan yang seperti itu gitu. Makanya kalau saya sih ya konsekuensi yang saya pegang bukan keyakinan, konsekuensi gitu ya salah satu nasib yang menentukan nasibmu itu ya keyakinan itu gitu. Nah kamu dipaksa yakin bahwa yang sehat itu tidak sehat ya wis lah. Ya nasibmu itu. Ini Dok, lagi masalah atau pagi lagi ini kan. Apakah autofagi bermanfaat terapi pada penyakit selain kanker? Ya, sekali lagi. Manfaatnya ada sih. Ya, sekarang bahwa obat-obatan semua obat-obatan itu efektivitas obat-obatan itu dapat diperbaiki dengan pengetahuan tentang autofagi itu gitu ya. Itu loh ya, gitu. Obat-obatan
itu sekarang dapat diperbaiki dengan pengetahuan baru tentang autofagi itu. Bagaimana obat-obatan sampai yang namanya sampai yang namanya sel-sel atau jaringan yang rusak itu, bagaimana autofagi terjadi supaya tidak banyak fagositosis di situ, sehingga misalnya ada orang yang disayat atau lukanya itu diobati dengan obat sehingga jaringan parutnya itu tidak kelihatan. Nah, itu kan salah satunya bentuknya itu ya. Lu aku ini ya banyak jahitan sakjane gitu ya, dulu itu ya. Tapi kan sekarang nggak kelihatan gitu. Nah, itu ya tadi ya kayak gitu itu. Gitu, yes gitu. Oke. Aduh. Terus dok, ini ada lagi masalah. Tadi kan terbahas ya, apakah autofagi itu sama dengan intermittent fasting tadi ya? Enggak. Sama nggak sih dok? Enggak ya? Enggak ada hubungan langsung gitu ya. Nah terus dok, sama itu dok apa yang biasanya kan yang diet kalori itu diabetes dok ya? Kenapa? Yang diet kalori kan diabetes kan. Nah itu apakah disarankan melakukan puasa dok? Puasa yang ya gini loh. Lebih dari 8 jam. Bu, ya bahwa puasa lebih dari 8 jam pada saat malam itu kan mencoba mengembalikan siklus makanannya itu seperti kira-kira kan manusia itu hidup 350.000 tahun gitu ya. Kita itu puasa seperti itu selama 340.000 tahun gitu ya. Sekitar 90% waktu kita itu kita habiskan seperti itu gitu. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata manusia itu seperti itu. Tapi tidak semua loh ya, tidak semua orang kayak gitu ya. Tidak semua orang seperti itu. Bahwa yang namanya diabetes kemudian disuruh diet gitu ya, diminta diet, tujuannya adalah mengurangi kalori karena orang biasanya yang diabetes itu makannya banyak banget gitu ya, banyak banget gitu, sehingga ya itu tadi diturunkan asupan makanannya, kalorinya yang masuk diturunkan supaya obat-obat yang diberikan itu lebih efektif itu. Tujuannya diabetes itu kan membuat tubuh kita tetap bugar gitu ya, pengobatannya. Meskipun diabetes itu sendiri itu nanti itu serinya itu akan panjang sama Togok Tejo Mantri itu ya nanti itu. Nah, itu memang panjang gitu. Bagaimana yang namanya diabetes itu bisa merusak organ gitu. Organ sendiri kenapa bisa rusak? Karena diabetes itu. Bahwa penderita diabetes itu dianjurkan untuk diet, iya gitu. Tapi tidak semua gitu ya. Tidak semua gitu. Dietnya itu dalam artian yang dimakan itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan berapa kalori gitu. Dan kemudian sehingga obat-obatan pengobatan itu bisa efektif. Tujuannya apa? Memperpanjang hidupnya manusia gitu. Itu apa dokter ada nggak pengetahuannya? Dokter tahu 5 tahun dan sekarang ya banyak itu. Banyak pengetahuan yang direvisi itu ya banyak, meskipun revisinya itu enggak kontras gitu, karena makin lama revisi dari pengetahuan itu adalah revisi yang mempertajam gitu ya, bukan 2 tambah 2, oh ternyata salah, 2 tambah 2 sama dengan 6 gitu, 5 enggak gitu itu ya itu. Ya misalnya sampai 5 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu itu orang menganggap bahwa yang namanya autisme itu karena keterlambatan pertumbuhan otak. Ternyata terbukti salah gitu ya. Terbukti salah. Tahun 2016 baru dibuktikan bahwa autisme itu anak itu perkembangan otaknya lebih cepat dari otak pada umumnya. Loh lah itu kan
itu harus direvisi pengetahuannya gitu, ya gitu. Ya udah dok, ternyata ada hampir jam 9 ternyata. Ya wes oke. Itu wes apa kerjanya dok? Yo rek nyambut gawe kon niku ya. Ya kan no wes jam kerjanya habis. Lambemu iki nyambut gawe mana wes ya. Oke. Ya wes ya, makasih dok malam hari ini. Ya makasih semuanya, salam bahagia untuk kita semua. Oke.